Saya melihat Muhammad KC sebaiknya bebas. Karena kalau tidak bebas, Indonesia akan terlihat jelek. Seluruh dunia pasti setuju. Ya, silakan Pak Gajah Mada. Pak Gajah Mada nggak terima saya bilang orang Batak, marah dia. Pak Gajah Mada silakan. Nggak ada masalah saya, Pak. Oh, nggak ada masalah ya Pak. Tapi rahayu dulu, bahasa Oke, Jawa. rahayu. Hidup orang Batak. Saya tadi selama menunggu cukup lama karena saya masuk di tengah, saya tuliskan apa yang ingin saya bicarakan. Herannya sih 85% sama dengan Pak Paul. Jadi bukan main. Berarti singkatnya saya ingin mengatakan kita harus mempercayai Pastor Paul Jang dan Pendeta Saiful. Jadi kalau saya lanjutkan, saya melihat Muhammad KC sebaiknya bebas. Karena kalau tidak bebas, Indonesia akan terlihat jelek. Seluruh dunia pasti setuju pernyataan Ustadz Abdul Somad bahwa disalib dan jin kafir adalah penistaan kepada agama Kristen. Sungguh aneh, Muhammad KC dipersekusi dan dipenjara, sementara Ustadz Abdul Somad tidak dipanggil dan tidak ditangkap. Muhammad KC punya istri dan anak. Tidak mungkin istri dan anaknya menginginkan Muhammad KC meninggal di penjara Barreskrim. Ini kan sudah dipindahkan selnya. Pak Paul juga sudah menyebutkan, ternyata sama dengan saya. Jadi saya dulu menulis di Word saya tersebut, Word processor saya, lalu sama. Jadi pendapat saya sama dengan Pak Paul tuh. Menurut saya tidak perlu dibahas istri dan anak Muhammad KC apakah sudah Kristen ataukah masih. Iya. Istri dan anak pasti kan suaminya atau ayahnya itu nyawanya selamat. Iya, betul. Berikutnya, soal duit, kita harus percaya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Betul. Soal uang sumbangan. Kayaknya betul. begitu ya Pak Paul juga tadi kan? Ya, setuju. Tadi sudah disebutkan oleh Pastor Paul Jang perlu mempercayai Saifuddin Ibrahim. Setelah menonton channel Saifuddin Ibrahim, setahu saya Muhammad KC bisa dikunjungi. Siapapun yang ingin tahu kondisi Muhammad KC boleh mengunjungi Muhammad KC. Begitulah yang disampaikan Febri sebagai anak Muhammad KC. Jadi terkait dengan apa namanya ke rumah sakit atau apa namanya perlu check up ya dari persekusi itu saya pikir setengah terjawab. Tapi itu bohong Pak, nyatanya di Suli Lubis nggak bisa Pak. Bagaimana? Baru 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu itu. Oh ya, berarti sekarang sudah tidak bisa, mungkin sebelum 2 hari yang lalu bisa, karena anaknya. Enggak, jadi yang bisa itu hanya lawyer yang dibatasi, orang lain nggak ada yang bisa Pak. Oh, tidak bisa ya? Iya. Mereka bohong Pak. Mereka tuh memang suka bohong itu. Oh bohong? Masa Febri anaknya bohong? Itu yang jadi pertanyaan. Iya, termasuk. Oh begitu. Itulah makanya saya bilang, wow kasihan sekali nih. Sudah dicatat ya. Kalau begitu berarti berbohong Febri ya, karena saya menangkap Febri menyarankan di dalam channelnya untuk mengunjungi Pak Gajah Mada. Kira-kira sih 5 hari yang lalu dia ngomong gitu. Ya, makanya Pak Gajah Mada kita mau kejar keluarga saudaranya Pak Kaci. Oh baik. Bagus Pak Bute kalau punya program saudara-saudara dari saudara kandung ya dari. Ya, saudara kandung Pak. Biar kelenger semuanya. Nah, saya ada komentar sedikit mungkin karena kan saya katakan tadi 25%. Ada kesan channel ini berusaha membantu Muhammad KC tetapi ditolak keluarga Muhammad KC. Nah ini ironinya. Pendeta Saifuddin Ibrahim dan tim pengacara Komarudin Pak. Lalu terkait ancaman enggak, kita bukan mau membantu begitu, kita sih nggak ada urusan Pak, kan kita kemarin sudah sepakat. Saya tidak akan intervensi ke Saifuddin. Memang saya nggak pernah intervensi. Cuman kita kan monitor dari luar. Saya kan boleh-boleh saya kan kasih informasi-informasi. Boleh, setuju. Tapi suatu ketika
yang membuat ini membuat saya kemudian, oh nggak bener nih. Waktu pengacaranya Kacim masuk sini, kita cuma nanya, kita nanya baik-baik, tapi dia marah-marah. Nah, langsung kita ngerti ada apa, kita cari. Oh, ternyata nggak bener semua. Habis itu kelanjutan lagi kasus-kasus tadi yang mereka memfitnah saya, bahwa saya mentransfer uang ke Saifuddin. Selanjutnya begitu. Jadi dua-duanya sepakat, baik si pengacaranya yang si Martin, baik si Kamarudin, mereka memfitnah saya bahwa saya berkata saya mentransfer uang ke Saifuddin. Dan itu sengaja mereka framingkan kemana-mana tanpa ada bukti. Bahkan tadi pun katanya si Raja Uti dia dengar, katanya saya ada terima dana 1 miliar lagi, dibilang begitu malah. Nah, jadi mereka memang pembohong, Mbak. Ini pun tadi barusan kan saya tunjukkan WhatsApp-nya. Kapan saya terima donasi kamu? Kapan saya transfer kamu uang? Siapa yang bilang transfer kamu uang? Amit-amit transfer kamu uang. Iya kan? Jadi memang mereka suka bohong.